Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Gufron, calon guru penggerak Angkatan 7, Unit Kerja SD Negeri Bulusari 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Koneksi antar materi modul 1.1.A.8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang kita tahu, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, artinya di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantoro juga telah mencetuskan dasar pendidikan, di mana yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang kedua, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak bersandar kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba kepada Allah. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro lewat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini.
Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. 1. Guru mendominasi pembelajaran, teacher center, di mana murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif anak tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak memiliki karakteristik masing-masing dan saya sebagai guru masih kurang mampu untuk memahami karakteristik mereka. Kemudian yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar peserta didik rendah. Di sini ketika guru memberi pertanyaan, masih banyak terdapat siswa yang belum aktif menjawab, berkomunikasi di dalam kelas. Kemudian yang kelima, suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi di sini guru belum mampu mengembangkan bakat dan minat dari peserta didik di dalam kelas. Terkait refleksi pertanyaan kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, ada dua perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang dulunya pusat pembelajaran pada guru, teacher center, sekarang berubah menjadi student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga bakat dan minat juga yang berbeda pula. Kemudian, merubah perilaku saya. Yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, karena di sini dilakukan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya refleksi yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan, melatih kecakapan abad 21 untuk peserta didik, di mana ada 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Kesimpulan 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga,
Pendidikan sejatinya adalah berhamba padanya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.